Pak Asep dan Bu Rini sebagai pengamat. Siap Bu Rin? Ya, siap, Bu Lian, ya, Bu Lian ada. Pak Asep, hadir Bu. Hadir Bu. Ya, Pak Asep. Hadir Bu. Ada, dibuka kameranya Pak Asep. Nah, sip, gitu ya. Baik, silakan untuk kelompok 4 untuk mempraktikkan coaching dengan model Tirta. Disilakan. Ya, nanti saya akan mempraktikkan kasus yang pertama. Saya sebagai coach-nya dan Pak Asep sebagai coachee-nya. Ya, Pak Asep, silakan dimulai. Ya, baik. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa, Asep? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, saya bingung. Ceritanya gimana ya Bu? Silakan Asep, cerita saja. Mungkin dengan begitu kita bisa diskusi dan kita bisa menemukan solusinya dari masalah yang Asep alami. Begini Bu, banyak guru bahkan teman-teman saya bertanya, kenapa ya saya selalu bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas dengan sendiri? Oh, memang apa betul seperti itu? Apakah Asep selalu bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas sendiri? Iya Bu, begitu. Apakah yang membuat Asep bekerja sendiri tapi tidak berkelompok? Saya tidak bisa fokus Bu dalam pengerjaan. Lagi pula kan teman-teman saya kalau berkelompok tidak membantu mengerjakan. Gimana ya Bu? Jadi susah kalau berkelompok Bu. Oh, apa ada hal lain yang membuat Asep tidak nyaman bekerja dalam kelompok selain yang tadi? Paling sering sih Bu saya mengerjakan, yang lain cuma bisa diem, tidak mengerjakan. Jadi saya yang nilainya, saya juga yang dapat nilainya, tapi yang lain sama nilainya Bu. Oh, lalu apa yang Asep inginkan dalam belajar kelompok dengan teman-teman Asep? Yang Asep mau gitu belajar kelompok seperti apa? Saya ingin tugasnya dibagi-bagi rata Bu sama siswa-siswa yang lain dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya, karena kan nilainya juga untuk kita semua. Baik, jika demikian apa yang akan Asep lakukan ketika belajar kelompok selanjutnya? Sepertinya mungkin saya jadi ketua kelompok Bu, biar saya bisa membagi-bagi tugas untuk teman-temannya. Oh, bagus itu Asep. Kalau misalkan nanti jadi ketua kelompok, apalagi yang bisa Asep lakukan gitu ketika Asep menjadi ketua kelompok dalam diskusi kelompok? Mungkin setelah dibagi kelompoknya Bu, Asep akan sering berdiskusi dengan teman-temannya dan mencarikan solusi untuk teman-temannya yang masih kebingungan. Itu Bu, paling Bu. Baik, sekarang berarti rencana ke depan Asep akan menjadi ketua kelompok dan bisa membimbing teman-temannya, betul begitu? Iya Bu. Ya, jadi ke depannya nanti Asep bisa lebih bertanggung jawab dalam mengatur pembagian tugas diskusi kelompok, betul begitu? Iya ya. Bu. Lalu nanti Asep akan berdiskusi dengan teman-temannya seperti apa? Apakah tetap dalam kelompok atau misalkan di luar pun akan berdiskusi dengan teman-teman Asep? Paling Bu, kalau saya ada ide, nanti paling beri masukan kepada teman-temannya. Begitupun ketika teman-temannya udah tahu, Asepnya belum, paling berdiskusi Bu. Jadi saling melengkapi diskusinya. Bagus. Nah, di sini Asep sudah bisa menemukan permasalahannya, sudah bisa menceritakan permasalahan dan mendiskusikannya dengan Ibu. Lalu Asep mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus Asep lakukan ke depannya untuk supaya teman-temannya ikut berdiskusi juga ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan Asep lakukan itu bisa konsisten dilakukan dan bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan gitu ya Asep ya? Iya Bu, terima kasih. Ya, semoga solusi ini bisa manfaat bagi Asep. Amin. Ada lagi yang mau didiskusikan dengan Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Ibu, Ya udah. Terima kasih masukannya. Iya, sama-sama Asep. Sampai bertemu lagi. Ya Bu. Nah, Bu. Ya Bu. Ya, baik. Tadi setelah menyimak dialog antara Koci dan coach ya yang disampaikan oleh Bu Lian,
sudah mencerminkan model Tirta, diawali dengan tujuan tadi disampaikan oleh Koci ya, maksud tujuan berdiskusinya. Kemudian identifikasi tadi sudah tampak dari dialog-dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh coach ya, mengenai kerja kelompok ya. Kemudian ada rencana aksi tadi yang disampaikan oleh Koci ya, dia akan melakukan tugasnya sebagai ketua kelompok, kemudian akan mengatur peran dari setiap anggotanya, kemudian juga ada tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh Koci yang diarahkan pertanyaannya oleh coach ya. Nah mungkin itu saja yang disampaikan dari saya tentang itu ya, dialog tadi antara Koci dan coach. Terima kasih Bu Sri. Sekarang gantian Pak Asep. Aku jadi Koci, Pak Asep jadi Koci. Ya. Kebetulan saya mengambil kasus yang kedua. Siap ya, Bu Lian? Ya, siap Pak. Ya. Selamat siang, kamu Lian ya? Iya Pak, ada apa ya Pak ya? Sekarang waktunya istirahat ya? Itu sudah terdengar adzan. Apa kalian bersedia ke ruang guru? Iya Pak, betul ini udah istirahat. Kebetulan saya juga mau ke masjid, mau sholat, tetapi gak apa-apa Pak, saya akan mengikuti Bapak ke ruang guru dengan senang hati. Oh iya, terima kasih ya, sebentar saja. Lian gimana kabarnya saat ini? Soalnya kan Bapak diperhatikan sudah beberapa hari ini kayak kurang semangat Lian ini. Kabarnya baik Pak, alhamdulillah. Kalau boleh saya cerita, Pak, emang ada sesuatu hal dari salah satu guru gitu yang bikin saya kurang nyaman. Emang ada apa sih? Silakan bercerita. Semoga ketika sudah bercerita kamu lega dan bisa ada solusinya. Sebenarnya begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru. Emang kenapa? Guru tersebut mengadakan les dan banyak di kelas Lian itu mengikuti les. Akan tetapi Lian tidak ikut karena banyak faktor. Oh, terus apa yang dilakukan guru tersebut sehingga Lian tidak semangat? Jadi guru tersebut selalu menyindir Lian Pak karena tidak ikut les sampai berdampak pada nilai. Nilai Lian menurun Pak. Oh, jadi seperti itu sehingga Lian kurang semangat akhir-akhir ini. Iya Pak, kalau bisa apakah ada masukan dari Bapak? Bapak akan tanya beberapa hal ya kepada Lian. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Lian? Apakah keputusan Lian ini tepat tidak mengikuti les tersebut? Sebetulnya Lian juga mau Pak ikut les tersebut, tetapi terkendala waktu dan keuangan. Sementara keputusan Lian sudah tepat Pak ya. Ya, bagus kalau situasi kondisi seperti itu, jangan dipaksakan. Lalu apa sih yang akan Lian lakukan supaya guru tersebut bisa menyamaratakan seperti biasanya kepada Lian, termasuk tidak menyindir dan berefek pada nilai Lian yang menurun? Lian akan memperbaiki semangat belajar Pak dan berusaha berkomunikasi dengan baik kepada guru tersebut, termasuk memberitahukan alasan Lian tidak mengikuti les tersebut. Ya, bagus. Bapak kira tepat tindakan yang akan Lian lakukan ke depannya. Lian kapan akan menghadapi guru tersebut? Apakah perlu Bapak antar untuk ke gurunya? Iya Pak, Lian akan segera bicara kepada guru tersebut nanti pulang sekolah Pak. Tidak usah diantar. Nanti Lian ditemani oleh teman Lian gitu ya Pak ya. Oh iya, lebih cepat lebih bagus ya Lian. Oh iya Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Jadi sih semua kembali kepada Liannya dan tindakan yang akan Lian ambil ke depannya. Bapak yakin Lian akan kembali lagi seperti biasa, bisa semangat lagi sekolah, bisa mengikuti pembelajaran dengan guru tersebut dengan baik. Semua masalah ada solusinya. Semangat ya Lian. Tindakan yang akan Lian ambil sangat tepat kayaknya. Iya, terima kasih Pak. Ya sama-sama, semoga perbincangan ini jadi solusi dan manfaat ya, walaupun sebentar. Silakan lanjut aktivitasnya. Jika ada perkembangan ataupun tidak, jangan sungkan-sungkan menghubungi Bapak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Lian, selamat siang. Ya, selamat siang kembali Pak.
Cukup Bu Sri. Ya, baik, mungkin saya akan berkomentar dari hasil tadi praktik coaching ya antara coach dengan coachee. Yang pertama tadi ada tujuan yang disampaikan oleh coachee ya, atau harapan yang dicapai dari dialognya, meskipun hanya mungkin tidak tersampaikan secara eksplisit ya, tapi tadi ada nampaklah implisit ya harapannya. Kemudian ada identifikasi tadi yang disampaikan antara coach dengan coachee tentang ya ketidakikutsertaannya untuk mengikuti les ya atau privat, sehingga guru selalu merasa selalu menyindir. Nah itu tadi sampai arahannya identifikasinya muncul, jadi ada permasalahan yang dikemukakan oleh coachee. Kemudian tadi ada rencana aksi, jadi rencana aksi yang dilakukan oleh coachee yaitu coachee akan lebih bersemangat dalam belajarnya, kemudian akan menyampaikan kepada guru dan menyampaikan pula alasannya mengapa dia tidak mengikuti privat atau les ya. Kemudian tadi ada rasa tanggung jawab tadi disampaikan terakhir oleh coachee, yaitu dia akan menyampaikan segala hal alasan-alasan mengapa dia tidak mengikuti les privat. Kemudian yang pertama itu menemuinya kemudian menyampaikannya, dan akhirnya coachee akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rini, terima kasih banyak. Ibu sudah selesai? Saya sama Pak Asep, Bu. Ya, saya ngomong sendiri padahal belum di unmute. Pada tertawa. Saya ngebamblam saja, kok boleh jadi ngomong. Ya, terima kasih Ibu pengamat, kemudian Pak Coach, Pak Asep dengan Pak Coach Ibu